pagi hari ini, Ibu minta kalian untuk ekspedisi bersama-sama sama Ibu ya, untuk menumbuhkan rasa semangat kita saat pembelajaran dilaksanakan. Silakan berdiri anak-anak. Apakah kalian bisa bersemangat? Bisa, Bu. Bisa. Ayo, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Siapa yang tahu apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? Pohon, Bu. Gunung. Rumah. Ya, betul sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain terlebih dahulu. Nah, silakan angkat tangan kalian seperti ini. Kemudian balik seperti ini. Nah, tutup mata kalian dan bayangkan di lingkungan sekitar rumah kalian ada apa saja. Ibu mulai dulu dari 1, 2, 3. Sudah, anak? Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian dapatkan setelah menutup mata dan membayangkan apa yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian? Coba Ibu tanya kepada Mbak Eni, ada apa? Ada pohon. Ya, terus? Ada rumah. Ya, Ada jalan. ya, betul sekali. Dan Mbak Dinda silakan. Ada sungai, Bu. Terus? Ada sawah. Ya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan tempat tinggal kita, yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada tayangan buat ajar untuk kita pelajari pada pagi hari ini ya, tentang lingkungan tempat tinggalku, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di sini Ibu ada bantuan media pembelajaran, yaitu media Labbook. Di sini ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan, terjadi secara alami dan bukan dibuat oleh manusia. Contohnya, lingkungan alam yaitu ada gunung, ada danau, ada sungai, dan ada pantai. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Jadi itu adalah campur tangan manusia. Contohnya lingkungan buatan yaitu ada puskesmas, pusat perbelanjaan, stasiun, sekolah, tempat ibadah. Nah, selanjutnya cara menjaga lingkungan buatan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua menjaga ketertiban, yang ketiga menjaga fasilitas umum dengan baik, yang keempat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti plastik dan deterjen. Jadi alangkah baiknya untuk bungkus makanannya jangan dipakai plastik. Yang kelima, mengurangi pemakaian listrik, jangan boros-boros. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan flipping book tadi yang Ibu berikan, yaitu bahan ajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, apakah kalian ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, anak-anak, untuk cara menjaga lingkungan alam, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau di danau. Pokoknya tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, harus dibuang di tempatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian yang ketiga, tidak menangkap ikan dengan alat yang tidak merusak lingkungan, seperti setrum. Kemudian yang keempat, membersihkan selokan air. Yang kelima, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya, cara menjaga lingkungan buatan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua menjaga ketertiban, yang ketiga menjaga fasilitas umum dengan baik, yang keempat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti plastik dan deterjen.
Jadi alangkah baiknya untuk bungkus makanannya jangan dipakai plastik. Yang kelima, mengurangi pemakaian listrik, jangan boros-boros. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan flipping book tadi yang ibu berikan, itu dengan ajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, apakah kalian ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu ada tugas untuk kalian. Silakan buat 2 pertanyaan, perwakilan saja, tulis di depan ya. Nanti salah satu ada yang menjawab pertanyaan. 2 saja. Silakan, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Prilani. Sudah? Nah, silakan siapa yang ingin membuat pertanyaan yang kedua? Saya dulu. Ya, baiklah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Nah, anak-anak, di papan tulis ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada tempat yang dibuat manusia dan ada yang sudah ada sejak dulu? Pertanyaan kedua, menurut kalian mana yang ciptaan Tuhan dan mana yang dibuat oleh manusia? Nah, siapa di antara kalian yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dinda. Karena kebutuhan manusia terus berkembang dan ada sejak dulu merupakan ciptaan alam yang terbentuk secara alami, Bu. Iya, betul sekali. Tepat jawabannya. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Jenny. Ciptaan Tuhan yaitu seperti sungai dan laut. Kalau ciptaan manusia seperti sekolah, pasar, dan stasiun. Iya, betul sekali. Lebih tepatnya, ciptaan Tuhan itu bukan dibuat ya, tapi ciptaan secara alami, sedangkan dibuat manusia itu yang dimodifikasi oleh manusia. Nah, karena setelah kita mempelajari lingkungan alam dan lingkungan buatan, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ibu akan membentuk 2 kelompok terdiri dari 2 anak. Lihat kelompoknya. Nah, nanti setelah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan setiap kelompoknya. Perwakilan ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, silakan yang ingin maju ke depan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD. Gambar stasiun lingkungan buatan. Ciri-cirinya dibuat oleh manusia. Yang kedua, terdapat bangunan stasiun kereta
ciri-cirinya terbentuk secara alami. 2. Terdapat laut, pasir, ombak, dan pepohonan. Yang ketiga ada gambar sungai, lingkungan alam. Ciri-cirinya terbentuk oleh alam. Kedua, terdapat aliran sungai, pepohonan, dan batu-batuan tanpa campur tangan manusia. Ya, betul sekali. Sudah Ya, sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan hari ini apa? kita tahu Lingkungan alam dan buatan. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan hari ini apa? Kita tahu lingkungan alam dan buatan bumi. Jadi lingkungan alam itu ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada sungai, ada danau, ada pantai, dan lain-lainnya. Kemudian untuk lingkungan buatan itu dimodifikasi atau ada campur tangan manusia seperti pasar. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan hari ini apa? Kita tahu lingkungan alam dan buatan bumi. Iya, betul sekali. Jadi lingkungan alam itu ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada sungai, ada danau, ada pantai, dan lain-lainnya. Kemudian untuk lingkungan buatan itu dimodifikasi atau ada campur tangan manusia seperti pasar, seperti stasiun, rumah atau bangunan lainnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memperhatikan lomba refleksi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Terus kemudian kalian paham atau tidak paham? Nanti beri tanda centang dan berikan alasannya ya. Dan nanti Ibu ambil gambarnya. Kalau sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu ambil ya semuanya. Terima kasih ya anak-anak. Wah, ini refleksinya banyak yang suka dan senang ya belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lomba evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian pada materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Silakan diisi secara mandiri, tidak boleh mencontoh temannya. Sudah selesai ya, anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu ambil lagi ya lembar evaluasinya. Ya, Bu. Nanti Ibu koreksi di rumah. Besok Ibu berikan ke kalian. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan sedikit memberikan pesan kepada kalian. Jadi kalian di rumah atau dimanapun jangan membuang sampah sembarangan, terus taat peraturan. Intinya kalian jaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Jenny, silakan. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri